Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 mode tempur terkuat di Tensura dari volume 1 hingga volume 21 preview paling awal. Jadi list ini bisa berubah jika misalkan sisa dari volume 21 light novel Tensura telah keluar semua di tanggal 30 Oktober nanti. Oke deh ya, jangan berlama-lama. Inilah 10 mode tempur terkuat di Tensura dari yang terlemah hingga ke yang terkuat. 10. Hinata mode Armor Pri. Hinata mode Armor Pri adalah salah satu mode terkuat Hinata yang akhirnya dia keluarkan ketika dirinya serius melawan Rimuru. Karena saat itu Rimuru telah berevolusi menjadi Raja Iblis Sejati. Dalam duel sebelumnya antara Hinata melawan Rimuru, dia sama sekali tidak serius hingga akhirnya pertarungan kedua mereka terjadi. Nah, dalam mode Armor Pri ini Hinata tidak hanya membuat sihir roh yang dia miliki naik berkali-kali lipat, namun ketika dia menggunakan mode ini maka tubuhnya akan berubah struktur dan naik ke tingkat Saint paling tinggi. Dengan kata lain, saat menggunakan Holy Mail alias armor suci dan menjadi mode Armor Pri, struktur tubuh dan daging yang ada di tubuhnya merekonstruksi ulang dirinya dan naik hingga setara ke Raja Iblis Sejati dalam wujud terkuat mereka. Karenanya dalam pertempuran melawan Rimuru, Rimuru kesusahan melawannya. Dan tidak hanya itu, untuk menahan serangan terkuat Hinata dalam mode ini yaitu Melt Slash, Rimuru mesti mengorbankan salah satu ultimate skillnya, Gluttonious King Beelzebub, dan setengah dari inventory yang ada di perutnya, sehingga Hinata dalam mode tempur ini adalah salah satu musuh yang paling kuat yang pernah Rimuru hadapi setelah Rimuru berevolusi menjadi Raja Iblis Sejati. 9. Vega mode Evil Dragon. Mode Evil Dragon dari Vega ini bisa kita kenali dari armor hitam yang menyelubungi tubuhnya, dan dia mengeluarkan mode ini saat dirinya berada dalam penyerangan ke kerajaan Ingracia. Dalam mode ini tidak hanya EP atau existence point dari Vega naik hingga 20 juta, namun dia juga menghasilkan 4 Evil Dragon atau naga jahat yang masing-masing sangatlah merepotkan. Sehingga untuk menghabisi satu dari Evil Dragon saja membutuhkan kekuatan setara Raja Iblis Sejati. Namun meskipun begitu, transformasi ini masih jauh lebih lemah daripada transformasi lainnya yang kurang lebih setara dengan para naga sejati. 8. Milim mode Stampede. Mode Stampede adalah mode di mana Milim akan terus meningkatkan kekuatan dirinya secara konstan di dalam pertarungan dan merupakan salah satu kemampuan dari ultimate skill Wrathful King Satanael. Dalam wujud Stampede ini, bahkan para makhluk yang sekuat naga sejati pun seperti misalnya Felgreen dan Rimuru mengalami kesusahan untuk menghentikannya. Dalam mode ini, serangan Milim sungguh sangat kuat hingga kontur geografis dari wilayah yang dia serang berubah secara drastis dan hampir tidak berbentuk sama sekali. Satu-satunya kelemahan dari mode ini adalah Milim meninggalkan kemampuan untuk berpikir secara logis, dan pada akhirnya dia menjadi monster tidak berakal. Akibatnya Milim rentan pada skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang berfokus pada pengendalian atau manipulasi pikiran, seperti misalnya Justice King Michael. Karenanya meskipun secara kekuatan Stampede Milim ini merupakan salah satu bentuk transformasi yang paling bisa diandalkan jika hanya berbicara kekuatan semata, namun Wong Anime terpaksa menempatkan Stampede Milim di posisi 8 dikarenakan betapa mudahnya untuk mengendalikan Milim saat dirinya memasuki mode ini. 7. Rimuru mode True Dragon. Rimuru mode True Dragon adalah mode pertempuran yang dia peroleh dalam pertempuran melawan Felgreen dan juga Veldora yang telah dikendalikan.
Dalam pertempuran ini, untuk membebaskan Veldora yang telah terkena dominasi Justice King Michael, maka Rimuru kemudian berusaha untuk membebaskannya dengan menelan inti atau jantung dari Veldora. Melalui proses penelanan jantung dari Veldora ini, pada akhirnya Rimuru berhasil mengevolusikan dirinya menjadi True Dragon kelima atau naga sejati kelima. Hal ini tentunya dia lakukan dengan bantuan dari Ciel yang sebelumnya merupakan Raphael, Raja Kebijaksanaan yang telah Rimuru namai. Dikarenakan evolusinya ini, Rimuru hampir tidak terkalahkan saat melawan salah satu tubuh paralel dari Felgreen. Dan ini tentu saja membuat Felgreen kaget. Pada akhirnya Rimuru kemudian menelan Felgreen dan membebaskannya dari pengaruh Justice King Michael. Dan pada akhirnya berkat Rimuru, inti dari Felgreen juga dia telan. Dan Rimuru saat ini memiliki dua inti dari naga sejati di dalam tubuhnya, yaitu Felgreen dan juga Veldora. Dengan adanya dua naga sejati di dalam tubuh dari Rimuru, maka bisa dipastikan kalau jumlah EP atau existence point dari Rimuru bisa mencapai 100 juta lebih. 6. Felzard mode dewasa. Kalian tentunya kalau menonton season 2, kalian bisa melihat Felzard yang merupakan naga sejati asisten dari Guy berada dalam mode yang kelihatannya lucu dan menggemaskan. Mode tersebut adalah mode Felzard mode anak-anak alias mode remaja. Nah, kalau Felzard serius dan ingin masuk ke dalam mode pertempuran yang menggunakan kekuatan penuhnya, maka dia akan menggunakan mode dewasa, di mana dia terlihat lebih seksi dan tidak hanya itu menggunakan gaun berwarna hitam. Kekuatan wujud dewasa dari Felzard ini diperlihatkan dalam pertempuran melawan para bawahan Milim. Pada dasarnya, dalam pertempuran melawan para pasukan insektar yang menyerang Eurazania, Milim benang telak. Namun semuanya berubah drastis ketika Felzard datang. Kedatangan Felzard tidak hanya memicu mode Stampede Milim, namun juga membekukan hampir seluruh para pasukan Milim yang ada di sana, termasuk para bawahannya, para 4 Raja Langit, yaitu Midray, Frey, Carrion, dan juga Obera. Dan ini menyebabkan Milim murka luar biasa. Kemampuan Felzard untuk membekukan hampir seluruh bawahan Milim hingga hanya tersisa Milim seorang ini menunjukkan kekuatan Felzard yang luar biasa. Karena hanya dalam sekali serang saja dia mampu membekukan ratusan ribu hingga jutaan pasukan sekaligus. 5. Rudra di tubuh Masayuki. Rudra di tubuh Masayuki pada dasarnya adalah Rudra yang mengeluarkan dirinya hingga merasuki tubuh Masayuki. Karena seperti yang kita tahu, Masayuki sebenarnya adalah reinkarnasi dari Rudra. Nah, sekarang Rudra menurut wong anime nih jauh lebih kuat dari Rudra di masa lalu. Karena tidak hanya saat ini dia memiliki ultimate skill Uriel yang kita tahu merupakan ultimate skill senjata milik Rudra pribadi, tapi dia juga memiliki ultimate skill King of Heroes yang kita tahu merupakan ultimate skill milik Masayuki. Sementara Masayuki sendiri masih belum bisa memaksimalkan penggunaan dari ultimate skill ini, Rudra yang justru memiliki pengalaman jauh lebih besar dari Masayuki mampu memaksimalkan ultimate skill ini hingga dia bisa membangkitkan 2 pahlawan sekaligus, yaitu Damrada dan Granville Rozo, dan keduanya memiliki kekuatan kurang lebih setara dengan Raja Iblis Sejati. Tidak hanya itu, Granville hasil dibangkitkan oleh Rudra kemudian ikut membuat Hinata berevolusi menjadi pahlawan sejati dan memiliki tingkatan Divine Human saat ini. Keberadaan Rudra yang merasuki tubuh Masayuki ini menjadi pembalik keadaan dalam pertempuran melawan Vega di ibu kota negara Ingracia. 4. Chloe mode dewasa. Chloe mode dewasa adalah bentuk transformasi dari Chloe Obel, anak kecil yang Rimuru ajarkan setelah dirinya berhasil menyatu kembali dengan Kronoa,
Manas yang sebelumnya bergerak sendiri seperti binatang buas, namun memiliki EP atau existence point setara dengan Veldora. Dengan menyatunya Chloe bersama Manas Kronoa, maka saat ini dia bisa berubah wujud ke bentuk dewasa dan menjadi pahlawan sejati yang hampir bisa membabat siapapun yang ada di hadapannya, kecuali makhluk-makhluk setara naga sejati seperti misalnya Gi Crimson ataupun Michael. Kronoa sendiri bahkan dalam pertarungan 1 lawan 4 melawan Rimuru, Veldora, Luminous Valentine dan Leon Cromwell masih bisa menghadapi mereka dan mengungguli mereka. Sekarang mengingat Chloe sudah menyatu dengan Kronoa, maka Chloe tidak diragukan lagi merupakan salah satu entitas terkuat di dunia Tensura apabila dirinya berubah ke dalam mode dewasa. Tidak hanya itu, ditambah dengan evolusi ultimate skillnya yang saat ini berubah menjadi Space Time God Yog-Sothoth, maka hampir tidak ada yang bisa melawan Chloe kecuali beberapa makhluk tertinggi saja di dunia Tensura sendiri. 3. Ivaraj mode Halloween Carnival. Ivaraj adalah naga penghancur dunia yang sebelumnya dibuang oleh Veldanava ke dunia lain dikarenakan dia hampir menghancurkan dunia kardinal. Dia sempat sekali lagi datang ke bumi untuk menghancurkan dunia kardinal, namun Gi Crimson berhasil menahannya. Meskipun begitu, dia harus melawannya selama 2 bulan berturut-turut hingga pada akhirnya Gi berhasil mengusir Ivaraj. Nah, bahkan dalam mode Ivaraj yang tidak berakal ini, dia berhasil membuat Gi bertarung dengannya dalam waktu yang lama. Sekarang berkat Ivaraj mengkonsumsi 10.000 lebih tubuh tak bernyawa hasil dari pertempuran antara Michael melawan Obera, maka akalnya telah tumbuh dan sekarang dia bisa bertarung sambil menganalisis apa yang terjadi di sekelilingnya, sehingga sekarang Ivaraj jauh lebih berbahaya daripada saat dirinya melawan Gi Crimson. 2. Mode Mad King Giant atau Sang Raja Raksasa Gila. Mode ini pada dasarnya adalah mode di mana 3 raksasa terkuat yaitu Dagrul, Glassword, dan juga Fen menyatukan diri mereka dan kemudian membuat mereka menjadi raksasa gila. Sang Raja Raksasa Gila ini dulunya pernah mengobrak-ngabrik dunia kardinal hingga Veldanava turun tangan sendiri dan memisahkan tubuh mereka menjadi 3 bagian. Seperti yang kita tahu, Dagrul memiliki kekuatan tempur setara dengan naga sejati, sedangkan Fen memiliki jumlah energi setara dengan naga sejati. Jadi apabila ketiganya bergabung kembali dan mode Mad King Giant berhasil dikeluarkan dalam pertempuran, maka mereka bisa dipastikan jauh lebih kuat dari naga sejati biasa. Dan mengingat bagaimana reputasi mereka di masa lalu yang hampir menghancurkan berbagai macam peradaban yang ada di dunia, sehingga Veldanava sendiri turun tangan, maka bisa dipastikan kalau keberadaan Raja Kegilaan ini akan membuat pertempuran di akhir volume Tensura menjadi semakin kacau. 1. Tubuh asli Feldway. Tubuh asli Feldway pada dasarnya adalah tubuh pemberian Veldanava yang hampir tidak pernah digunakan oleh Feldway dikarenakan dirinya menghargai pemberian Veldanava tersebut. Dalam akhir pertempuran di volume 20, dengan menghilangnya Michael, maka Feldway tidak lagi bermain-main dan pada akhirnya mulai menunjukkan keseriusannya. Dia pun pada akhirnya menggunakan tubuh pemberian Veldanava yang pada dasarnya membuat kekuatan Feldway yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan di pertempuran naik hingga berkali-kali lipat. Bahkan Rimuru sendiri yang sudah memiliki 3 unsur naga sejati di dalam tubuhnya tidak bisa apa-apa di hadapan tubuh asli Feldway. Dalam mode tubuh asli ini, dia kelihatan memiliki seperti telinga kelinci atau tanduk di atas kepalanya dengan rambut putih. Dan kemampuannya yang paling menakutkan adalah Chrono Saltation,
yang berhasil membuat Rimuru terlempar ke ujung dimensi ruang dan waktu. Dan ini membuat Rimuru yang sebelumnya berhasil menghabisi Michael dan menguasai time stop atau stationary world tidak bisa apa-apa dan terlempar ke ujung dimensi tersebut. Baiklah semuanya, itulah 10 mode tempur terkuat di Tensura. Kalian setuju nggak dengan opini Wong Anime ini? Kalau kalian nggak setuju, silahkan untuk berikan list kalian di bawah. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Jika kalian ingin menonton pertempuran antara Rimuru melawan Felgreen yang membuatnya berevolusi menjadi naga sejati, kalian bisa mengklik playlist berikut ini.